Cek 1 2 3 4 5. Oke. Masuk ke metode selanjutnya. Di metode selanjutnya ini gue nggak bahas tentang apa ya, masih pertanyaan dari temen gue juga sih. Ini tentang Oreste. Nah, ini dokumennya. Ini dari temen gue ya, bukan dari gue. Gue nggak ngitung ini. Dia itu udah kasih perhitungan ke gue dan gue coba translatein ke coding ya. Sebelum ke sini gue coba baca jurnal dulu ya. Ini dia kasih jurnal juga. Gue pengen tahu Oreste itu apa gitu kan. Metode Oreste adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria atau yang lebih dikenal dengan istilah multi kriteria decision making atau dikenal MCDM, yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan kriteria yang bertentangan dan tidak sepadan. Ya, ini dikutip dari Serafin Prokopik tahun 2006. Ya. Nah, metode Oreste pertama kali diperkenalkan oleh Rubens tahun 1982, memungkinkan untuk peringkat percobaan dalam perintah lengkap atau dalam urusan parsial dengan mempertimbangkan incompatibility. Nah, metode Oreste merupakan metode dalam sistem pendukung keputusan yang mampu mengolah data ordinal atau data yang berbentuk peringkat yang sulit diolah dengan metode lain. Asik. Ya lah, kita skip. Nah, ini metode ini tidak memerlukan kuantifikasi bobot kriteria ataupun alternatif nilai kinerja, hanya peringkat urut mereka saja. Oreste menurut pasti Jin dan Leischen merupakan metode yang dibangun sesuai untuk kondisi di mana sekumpulan alternatif akan diurutkan berdasarkan kriteria sesuai dengan tingkat kepentingannya. Salah satu proses dalam metode Oreste adalah Bayesian rank, yaitu proses pemberian ranking untuk sejumlah kriteria atau alternatif berdasarkan tingkat kepentingannya. Oke. Nah, ini gue suka nih, langkah-langkahnya nih. Jadi untuk ngebuat ini, gue perlu ini gitu kan, langkah atau algoritma atau stepnya. Jadi langkah-langkah perhitungan dengan metode RST adalah sebagai berikut. Pertama, jadikan dalam bentuk ordinal atau Bayesian rank. Jika ada nilai yang sama, maka rankingnya dicari rata-ratanya dari hasil tersebut ya. Urutkan dari besar ke kecil. Ranking nilai alternatif dari kriteria terbesar diberi nilai 1 ya. Berarti nilai awalnya itu 1 ya, bukan 0. Jadi paling besar itu 1. Dimulai dari 1. Dan untuk nilai selanjutnya diurutkan berdasarkan nilai yang menjadi urutan selanjutnya, berarti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, 2. Mencari distance score dengan cara menghitung setiap pasangan alternatif kriteria sebagai nilai jarak untuk posisi yang ideal dan ditempati oleh alternatif terbaik untuk kriteria yang paling penting menggunakan rumus atau formula. Berarti ini rumus ini ya, distance score dan DC. Rumusnya D function atau terima parameter CJ sama dengan setengah atau 0,5 dikali RCJR ditambah setengah setengah kali RCJR terus pangkat 1 per R. Nah, ini keterangannya di bawah nih. DCJA itu distance score, RCJ Bayesian rank, rank kriteria ke J, terus ada RCJA itu Bayesian rank alternatif dalam kriteria J. Jadi Bayesian ranknya berapa, terus Bayesian rank yang ke posisi ke berapa. R itu coefficient, jadi nilai defaultnya ada 3. Nah, ini gue nggak tahu nih ya, nilai defaultnya emang 3. Temen gue juga ngasih emang 3. Oke. Terus selanjutnya buatlah hasil distance rank menjadi global rank, yaitu dengan mengurutkan hasil dari distance rank dalam bentuk ascending itu kecil ke besar. Terus selanjutnya penjumlahan global rank, jumlahkan semua alternatif dalam kriteria dalam satu baris pada setiap kolom yang sering dipanggil summary. Terakhir, didapatkanlah hasil akhir ascending hasil summary pada global rank. Hasilnya diurutkan data dengan nilai summary terkecil merupakan data prioritas utama peringkat pertama. Oke, berarti hasil akhirnya itu adalah nilai terkecil ya, summary terkecil. So, ini gue balik ke sini. Ini kita cek yang ini aja ya. Nah, jadi ini dia punya 5 bobot atau weights. Itu
antara lain ada kayak biaya, skala kecil, skala besar, waktu, dan urgent. Jadi ini yang dinilai gitu ya. Nah ini skala 100 nih, kalau dijumlahin 30, 30, 60 gitu ya. 60 tambah 40, 100 gitu ya. Nah, karena persen nih diubah ke koma, jadi 0,3, 0,1, 0,2, 0,1, 0,3. Tahu kan ya, 30% jadi 0,3. Iya, gue nggak usah bahas lah ya. Nah, ini bobot alternatif C1, C2, C3, C4. Nah, ini apa sih? Ini tuh alias gitu ya. Awalnya gue juga nggak tahu. Jadi C1, C2, C3, 4, dan 5 ini adalah alias. Alias dari sini. C1 adalah biaya, C2 adalah skala kecil. Jadi kolom gitu ya, kolom. Skala kecil, skala besar, waktu itu dialiasin. Gitu ya. Nah, alternatif itu anggaplah sebuah name gitu ya. Misalnya name nama Budi Bejo gitu ya. Rizky. Nah, itu dialiasin project. Nah, ini nilainya. Jadi Budi nilai biaya berapa? 4. Terus nilai skala kecil berapa? 5. Skala besar 4. Waktu 4. Urgent 5. Itu nilai gitu ya. Nah, ini kebetulan ada 5 data gitu ya. Project 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini nilainya. Nah, nilainya itu tabel ya. Kalau diperhatiin ini adalah matrix ya. C1, 2, 3, baris dan kolom. Ya, kolomnya ada 5, barisnya juga ada 5, jadi 5 kali 5. Oke, jadi itu pertama syarat ya, nilai alternatif dulu. Terus kedua, mengubah nilai data alternatif ke dalam bentuk Bayesian rank. Nah, ini yang pertama nih, yang C1, 4, 4, 4, 3, 3. Ya, kalau gue cek lagi ke atas, 4, 4, 3, 3. Gue warnain deh, C1. Ya, 4, 4, 3, 3. Ya, ini terus dicari satu-satu Bayesian rank-nya. Jadi ini bakal dicari Bayesian rank dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Ini totalnya ada 5 Bayesian rank dari 5 kriteria. Oke, jadi ini kan nilainya nih. Ini di indeksnya, jadi kalau array kan indeksnya dari 0 ya. Jadi kalau memang nanti di ke program, berarti nanti indeksnya itu harus dimulai dari 1. Jadi mengubah indeks yang tadinya 0 itu rubah 1. Maka jadi 1 sama dengan 2. Begitu seterusnya, atau n eh, sama dengan 0, salah, n sama dengan 0, n n plus 1, atau n plus plus gitu ya, kurang lebih gini lah. Terus ini kan ada nilainya nih, 4, 4, 3, 3. Ini posisinya 1, 2, 3. Kan ranking ya, dari yang terbesar. 4 itu posisi 1, 4 posisi 1, 4 posisi 1, 3 posisi 2. Sesuai urutannya nih. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini sama kan? Maka dihitung rumusnya. 1 tambah 2 dibagi jumlahnya data. 4 itu ada 3. Berarti kan ini berapa nih? 5, 6. 6 dibagi 3. 2. Yang ini, itu kan ini posisinya ke berapa? Ke 4. Posisi 4 sama posisi 5. Gini. Berarti 4 ditambah 5 dibagi jumlahnya data 2. Berarti 9 dibagi 2 sama dengan 4,5 gitu ya. Next nih ya. Tuh, sama kan 4,5. Nah, ini yang kedua nih. Nah, ini kalau kalau gue sebagai manusia pasti ngerti lah ya. Ini 5, 5 tuh terbesar. Posisi 1 yang ini. 4, 4 tuh kedua, ya kan? Tuh, 3. Ini posisi 3. Nah, semua posisi 3. Ya, right? 3. Cuman ini ke sini. Ini kan cuma satu. Satu. Datanya cuma ada satu. 4, 4 itu juga cuma satu di posisi 2 ini. Nah, ini 3, kenapa 4 gitu kan? Ini posisi ini. 3 itu ada di posisi 3, 4, 5. Berarti 3 ditambah 4 ditambah 5 dibagi jumlahnya data. Itu ada 3. Ini berapa nih? 9, 12 ya. Iya, langsung 12 ya.
bagi 3 sama dengan 4. Nah, makanya ini 4, 4, 4 gitu. Nah, kalau gue manusia mah ngerti ya, bisa ngebedain gitu. Ntar kalau di mesin gimana? Itu ntar deh gue belakangan. Gue bahas dulu konsep ini. Ini pokoknya semua sama gitu ya. Aduh, semua sama ya, dihitung Bayesian rank-nya sampai habis. Nah, ini udah dapat kan nilai normalisasi. Jadi gue udah dapat nih nilainya. Si ini Bayesian 1, 2, 3, 4, 5 yang hasil tadi nih. Jadi hasilnya ini 2, 2, 2, 4, 5, 4, 5, 1, 2, 4, 4, 4, 2, 3, 1, 4, 5. Udah dapet nih. Kita kalau udah dapet baru kita hitung nyari ini ya, distance score gitu ya. Nah, distance score ini rumusnya nih. Gue kesini deh. D P1 C1 sama dengan 1/2 dikali tadi apa ya, RCJ pangkat R, ya kan, koefisien default tadi 3 ditambah 1,2 dikali RCJ A ya, terus dipangkat R, terus diangkat lagi 1/3. Nah, ini kenapa akar 3? Oh kok gini ya, soalnya gini, 25 kuadrat itu sama dengan gimana ya, gue lupa. Nih, jadi gini, 5 kuadrat itu sama dengan 25 ya kan? Kalau 25, akar kuadrat dari 25 adalah 5. Jadi sebenarnya 5 2/1 sama dengan yang ini di sini, yang ini di sini. Salah, ini 25 ini. Nah, gitu. Jadi kalau ada kayak gini kan, kayak gini nih, 1/3, berarti kan ini gue bisa nulis kayak gini, so X 1/3 sama dengan 3 akar X. Kayak gitu, jadi kenapa dia nulisnya akar 3. Cuman kalau di program nanti gue nggak bakal pakai akar, gue pakainya yang ini. Jadi bakal jadi 0,33333 sekian gitu ya. Jadi gue nggak bakal pakai yang akar, gue bakal pakai yang ini nanti. So jadi ini dimasukin ya value-nya, ini kan 2, yang ini 2, nih ke sini 2, yang ini 1, ini posisinya, posisi yang ini nih, ini nih posisi ini. Jadi ya, makanya ini 1, 1, 1, 1, 1, karena kita lagi hitung yang bagian ini nih, yang bagian C1, makanya ini kolomnya 1. Kalau dia hitung C2, berarti ini 2 nih. Nah, gitu. Yang ini value di Bayesian rank yang kedua. Kita udah ketemu hasilnya, ini semua dihitung sampai habis. Nah, kurang lebih gini hasilnya. Dapat lah ini. Ya kan? Dapat 5. Terus cari nih nilai preferensinya. Nah, nilai preferensinya kebetulan ini nggak ada rumusnya, jadi gue tulisin aja ya. P1 sama, PX lah ya. Anggaplah PX sama dengan 1,65 itu apa ya? DCJ ya. DCJ distance score ke berapa dikali 0,3, 0,1, 0,2, inilah bobot yang di atas. Week ya. Week C C CJ lah ya. CJ ditambah DCJN dikali week CJN
N. Jadi sejumlahnya banyaknya data. Ini kan ngulang gitu ya. Nah yang ini tuh kan C1, ini W1, C1, W2. Sorry, ini C2, C2, ini C3, ini W3, ini C4, ya ini W4, ini C5, ini W5. Jadi ke samping gitu. Biar tahu nih yang gue lagi deh di sini nih. W1, 2, 3, 4, 5. Nah gini, ini tuh kan tadi 30 ya, jadi 0,3, 0,1, 0,2, 0,1, 0,3. Jadi ini nilai yang ini dikali ke sini. Yang 397, 322, 29, 165, 165 itu yang ini ke samping. Nih, yang ini. 165, 259, 322, 397 gitu ya. Nanti selanjutnya. Jadi dikaliin masing-masing bobot. Ini dikaliin 0,3, dikaliin 0,1, dikaliin 0, berapa? 0,2 dikaliin 0,1 dikaliin 0,3 terus nih ke bawah sampai nemu hasilnya. Dan jadilah ini hasil totalnya kan. Hasil totalnya dapat nih sekian 2,697, 2867, 3129, 3919, 309. Jadi nilai ini adalah mewakili masing-masing alternatif. Ini P1 tuh alias aja, misalnya ini namanya Budi gitu ya. Budi, ini Bejo. Atau ini mau diganti dengan nama HP, misalnya nih Samsung gitu ya, ini Xiaomi, dan DLL gitu ya, siapa gitu. Ini alias aja gitu, alias. Nah, kan dia ngambilnya dari yang paling kecil kan. Nih, paling kecil. Ini paling kecil berarti urutan 1. Paling kecil urutan kedua, paling kecil urutan ketiga, paling kecil urutan keempat, paling kecil urutan kelima. Ini kan contoh 5 data. Kalau punya 6 ya udah tambahin aja datanya. Berarti nanti di sini ada P6, P7 gitu ya, P7, P8 sampai P ke N gitu ya. Ini juga nanti kalkulasi sendiri gitu ya. Sebanyak datanya. Mungkin nanti rankingnya ini bisa banyak gitu. Bisa 5, 6, 7 atau bahkan yang pertama bisa jadi bukan ini gitu. Kalau banyak berarti ya gua ke atas dulu ya. Di awal. Nah, kalau banyak berarti ini projectnya ada, sini ada project 6. Project 6 nilainya X, 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 X. Nah, tapi kan projectnya banyak nih ke bawah. Itu kriteria tetap sama. Ada 5 gitu ya. 5 kali N. Jadi ke sampingnya 5 gitu ya. Kebanyaknya kriteria, ke bawahnya N data gitu ya. Ada berapa banyak? 130, 20 atau whatever. Nah, kalau datanya banyak berarti berubah nanti nilai ininya, Bayesian ranknya. Karena nanti kan ini 5 data isinya 443. Kalau beda gimana? 443, ada 5, ada 7 gitu kan. Jadi nanti ini belum tentu hasilnya segini. Jadi tergantung banyaknya data. Udah sih, itu aja buat penjelasan teorinya. Nanti coba ke konsep coding deh. Kebetulan gue juga udah buat juga gitu ya. Oke. Dadah, see you, thank you for watching, and see you next video. Bye-bye.